Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Walaupun secara online, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi ini kami ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan, kami mau memuji menyembah Tuhan. Membesarkan nama Tuhan, karena Engkau yang layak terima pujian kami, layak terima hormat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bertahtalah di atas setiap pujian kami Tuhan. Kami tahu ada kuasa dalam setiap pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami luaskan roh-Mu bekerja dimanapun kami berada. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah terbatas ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasai kami dari awal sampai habisnya ibadah kami. Bila hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, puji Tuhan. Layaklah pagi ini kita besarkan nama Tuhan, karena Dia Allah yang layak dipuji. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa dalam hidup kita. Amin, haleluya. Bersyukur punya Allah seperti Engkau. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Tak dapat balas. Benar Tuhan, besarkan setiap-Mu. Kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Sekali lagi katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali katakan jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Ya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia yang menebus kehidupan kita dan memberi kita kehidupan dan pengharapan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Dalam setiap rencana-Mu,
dalam setiap karya-Mu Tuhan. Haleluya. Biar hidup kami menggenapi setiap firman-Mu. Ajar kami untuk melakukannya ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
Allah Bapa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mohon anugerah-Mu, karuniakan pada kami roh pengenalan dan takut akan Tuhan, roh hikmat pengertian, supaya kami boleh mengenal Engkau dan kami semua boleh mengerti kehendak-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan kepada kami hati yang mengasihi Tuhan, dan ubahkan kehidupan kami supaya kami menjadi orang-orang yang hidup menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur sebentar kami dengar firman Tuhan. Kiranya Engkau berkata-kata pada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Kita kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar temanya berkenan kepada Allah. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudaraku, setelah seorang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ia harus hidup jangan sembarangan lagi, harus hidup berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah artinya Allah suka, Allah senang, Allah setuju, cocok hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Dan kenapa kita perlu berkenan kepada Allah? Karena Allah ingin saudara dan saya hidup serupa dengan gambar anaknya, Yesus Kristus. Kita baca di dalam kitab Injil bagaimana Yesus berkenan kepada Allah, Bapanya. Ketika Yesus ada di Sungai Yordan mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Allah berkenan karena Yesus menggenapkan seluruh kehendak Allah. Allah Bapa berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus bagaimana kita sebagai manusia hidup berkenan kepada Allah, menyukakan Allah. Kalau kita menyukakan Allah, saudaraku, doa kita juga efektif. Karena kalau kita hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan, hidup berkenan kepada Allah, apa yang kita minta pasti Tuhan segera kabulkan. Amin. Dan lagi juga kita harus ingat saudaraku bahwa hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Suatu hari kelak saudara saya harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Dan Tuhan Yesus akan balas setiap perbuatan kita, entah baik atau jahat, setimpal dengan perbuatannya. Karena itu saudara-saudara, mari kita hidup berusaha berkenan kepada Allah. Bahkan Rasul Paulus tadi mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, biarlah engkau hidup lebih bersungguh-sungguh lagi untuk berkenan kepada Allah, menyukakan Allah. Hari ini saudaraku, saya mau bagikan kepada saudara hasil saat teduh saya. Ada 7 hal di mana saudara saya bisa lebih sungguh-sungguh lagi supaya berkenan kepada Allah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Iman itu percaya kepada Allah. Tanpa iman, tanpa kepercayaan kepada Allah, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa berpaling kepada Allah, hendaklah ia percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah sungguh-sungguh akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara saya harus percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dimulai dari percaya kepada pemberitaan Injil, percaya pada firman-Nya, jangan ragukan firman-Nya. Apapun kondisimu, apapun situasi yang sedang kau alami, entah engkau sedang diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit, jangan kehilangan kepercayaan pada Allah. Ketika engkau mengalami kesusahan, ada orang menipu engkau, jangan berkatakan, kok Tuhan diam saja, mungkin Allah enggak ada. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah kalau orang itu mundur dari imannya. Karena itu mari miliki iman yang tetap percaya kepada Allah. Apapun terjadi, miliki iman yang tetap kepada Allah, beriman kepada Allah. Yang kedua adalah jangan hidup menurut hawa nafsu daging, tapi hiduplah menurut Roh Kudus. Jadi setelah seseorang menerima Tuhan Yesus, jangan lagi mengikuti hawa nafsu dagingnya, mengikuti manusia lamanya. Sebab orang yang hidup menuruti hawa nafsu dagingnya tidak mungkin berkenan kepada Allah. Memang di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, yaitu mereka yang hidup dalam roh, tidak mengikuti keinginan daging.
Roma pasal 12 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengenal kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara saya, kalau mau hidup berkenan kepada Allah, jangan lagi hidup menuruti hawa nafsu daging, jangan lagi menuruti manusia lama. Kita harus matikan manusia lama, hidup sebagai manusia baru dalam Kristus yang hidup berusaha untuk mengetahui kehendak Allah, hidup sesuai kehendak Allah, hidup dalam roh, hidup dalam tuntunan roh Allah. Setiap orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Yang ketiga, saudaraku, untuk hidup berkenan kepada Allah adalah mengamalkan kebenaran dan mengusahakan damai sejahtera. Firman Tuhan mengatakan Roma 14 ayat 17-18, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi bicara soal kebenaran, kuasa, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Dan setiap orang, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah. Saudara saya harus hidup dalam kebenaran, berpikir benar, berkata benar, bertindak benar, memperlakukan orang lain dengan benar. Dan bila ada masalah dengan orang lain, kalau itu tergantung kepadamu, berusahalah untuk berdamai. Ada orang yang bersalah padamu, ampunilah orang itu. So, firman Tuhan mengatakan kalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kesalahanmu. Tapi kalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah? Hidup dalam kebenaran, berusaha hidup dalam damai sejahtera. Kalau ada masalah, ampuni orang itu. Belajar mengasihi orang lain adalah dengan belajar mengampuni orang itu. Mari masuki tahun yang baru, jangan bawa luka yang lama. Kita ampuni orang-orang yang bersalah, hati kita jadi bersih, biar kita berkenan kepada Allah. Yang keempat, saudaraku, bagaimana supaya kita berkenan kepada Allah adalah berbuat baik dan memberi bantuan. Kita baca Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ketika kita berbuat baik pada orang-orang sekeliling kita, pada orang yang sedang membutuhkan, dan kita berbuat baik supaya akhirnya banyak lidah bersyukur kepada Allah dan memuliakan Allah. Dan berbuat baik dimulai dari mana? Di rumah kita sendiri, saudara-saudara. Belajar berbuat baik kepada anggota keluarga kita. Kita baca satu ayat, saudaraku, simpan di hati kita. 1 Timotius 5 ayat 4. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu, maksudnya anak atau cucunya, pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Saudara saya, orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang ada bersama kita. Jangan sampai engkau pergi ke gereja, tapi keluargamu sendiri terlantar. Kita harus berbuat baik mulai dari rumah kita. Engkau yang masih punya orang tua, hormati orang tuamu, rawat mereka di hari tua mereka. Kalau ada sanak keluarga kita yang sedang kekurangan, mari kita belajar berbuat baik, memberi bantuan, supaya Tuhan dimuliakan. Yang kelima, saudaraku, bagaimana supaya berkenan kepada Allah? Persembahkan doa, syukur, dan pujian. Kita baca 1 Timotius 2 ayat 1-3. Rasul Paulus memberikan arahan kepada mentinya, Timotius. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Kita diinginkan oleh Allah supaya kita boleh hidup dalam kesalehan, kehormatan, dimulai dengan kita berdoa bagi para pimpinan di daerah kita. Itulah kehendak Allah. Mari saudaraku, ambil waktu untuk berdoa syafaat untuk orang-orang yang diberi kepercayaan menjadi pemimpin. Di Kota Bogor ada wali kota, wakil wali kota, ada pimpinan daerah, doakan mereka semua. Kita bersyafaat bagi mereka. Itulah kehendak Allah. Kemudian kalau kita baca Mazmur 119 ayat 108.
Pemazmur mengatakan kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Saudara saya bisa berkenan kepada Allah ketika saudara saya mempersembahkan syukur kepada Allah, pujian kepada Allah. Jangan tunggu kondisimu baik baru kamu memuji Tuhan. Kita harus memuji Tuhan pada segala waktu. Bahkan ketika kita sedang mengalami kesusahan, kita belajar menyanyi, bermazmur, memuji Tuhan, itu namanya beriman kepada Allah. Dan ada kuasa dalam pujian, saudaraku. Kalau engkau mau hidup berkenan pada Allah, persembahkanlah pujian. Biasakan sehari datang kepada Tuhan minimal 2 kali, pagi dan petang. Persembahkan syukurmu kepada Allah sebagai korban pujian kepada Allah. Maka engkau akan diperkenan Tuhan. Tiap hari saudaraku, saya menganjurkan memasuki tahun yang baru, bacalah kitab Mazmur 1 hari, pagi 1 pasal, malam 1 pasal, sebagai doa pujian kita kepada Allah. Kita bangun mezbah di tahun ini. Saya percaya ketika kita naikkan pujian, kita naikkan doa kita, Tuhan berkenan pada umatnya. Amin. Yang keenam, saudara, kita belajar bagaimana supaya kita berkenan kepada Allah adalah beribadah dengan hormat dan takut akan Allah. Kita baca Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku, kalau kita datang beribadah kepada Allah, marilah kita beribadah dengan cara yang berkenan kepada Allah. Jangan semau kita, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara berkenan adalah dengan menghormati Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Contohnya, bila kita datang ke gereja memulai kebaktian, biasakan kita untuk datang tepat waktu, bahkan sebelum waktu kita sudah hadir, dan siapkan diri untuk menghadap Tuhan. Sungguh-sungguh, kalau saudara mau ke toilet sebelum ibadah dimulai, usahakan kita sudah siapkan semuanya. Jangan di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah pujian penyembahan, di tengah khotbah, akhirnya baru engkau ke toilet. Kalau kebelet gimana ya, itu sudah panggilan alam ya. Tapi sebisa mungkin kalau kita masih bisa kontrol, kita belajar untuk beribadah dengan hikmat, dengan menghormati hadirat Tuhan. Jadi kita siapkan hati kita datang sebelum waktunya, kemudian ikuti ibadah, naikkan puji-pujian penyembahan dengan hati-hati yang sungguh-sungguh, dengan konsentrasi, dengan pikiran tertuju pada Allah. Dengarkan firman Tuhan, pikiran kita jangan kemana-mana, perhatikan firman Tuhan. Dan mari kita belajar untuk melatih diri kita untuk beribadah dengan cara berkenan kepada Allah, kesungguhan hati, saudara-saudara. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita berkenan kepada Allah. 7, beri persembahan yang terbaik bagi Allah kita. Kalau engkau mau berkenan kepada Allah, beri persembahan. Kalau engkau memberikan sesuatu kepada Allah, beri yang terbaik. Mari kita baca Malaki pasal 1 ayat 10 dan 13. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Mengapa Tuhan tidak berkenan akan persembahan yang dipersembahkan oleh umatnya kepada Tuhan? Bukankah umatnya sudah beribadah, sudah memberikan korban persembahan kepada Allah? Tapi Tuhan tidak suka, Tuhan tidak berkenan. Mengapa? Ayat 13 dikatakan, kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya kita beribadah. Tapi firman Tuhan mengatakan, kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerima dari tanganmu, firman Tuhan. Jadi orang-orang di zaman Maliaki hidup, umat Tuhan itu datang mempersembahkan korban, beribadah sih beribadah, bawa persembahan. Tapi persembahannya ada yang cacat, timpang, asal-asalan, saudara-saudara. Kita di perjanjian baru tidak lagi mempersembahkan korban binatang. Yang kita persembahkan kepada Allah adalah persembahan rohani. Namun prinsipnya tetap sama,
Jangan engkau datang mempersembahkan pujian pada Allah asal-asalan. Asal nyanyi, asal main alat musik, asal ibadah, tidak dipersiapkan dengan baik. Mari kita belajar memberi yang terbaik kepada Allah kita. Karena Allah kita pantas mendapat yang terbaik. Amin. Mari saudaraku, kita belajar lebih sungguh-sungguh lagi berkenan pada Allah memasuki tahun baru ini, tahun 2025. Ada 7 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tetaplah beriman pada Allah. Yang kedua, kalau engkau sudah ada di dalam Kristus, jangan lagi ikuti manusia lama, jangan lagi ikuti kehendak dagingmu, tapi ikuti tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam Roh. Kemudian saudara saya harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hati kita bersihkan dari segala kepahitan. Kalau ada yang bersalah pada kita, kita ampuni, kita kasihi. Kemudian saudara saya harus berbuat kebaikan. Terus rajin berbuat baik, memberi bantuan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara saya bisa persembahkan korban syukur pada Tuhan, pujian. Latih diri kita sehari minimal 2 kali datang kepada Allah. Kalau bisa lebih sering silahkan. Pagi dan petang, ada korban pagi, korban petang, persembahan syukur pujian pada Allah. Atau kalau saudara bangun pagi, datang pada Tuhan, menghadap Tuhan, sebelum tidur menghadap Tuhan, persembahkan doa syukur pujian pada Allah. Kemudian mari kita beribadah kepada Allah dengan hormat dan takut akan Allah, beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan layak mendapat yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Tiada henti-henti kami berdoa ya Bapa di surga. Kami minta supaya kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal. Dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kiranya Engkau Allah damai sejahtera Yahweh Shalom memperlengkapi kami dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Mu dan mengerjakan di dalam kami apa yang berkenan kepadamu oleh Yesus Kristus. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkatilah Tuhan Gereja Betel Indonesia di Jalan Merak ini, juga cabangnya di Rancabungur, di Kahuripan, di Kandang Roda, di Semplak juga, di Parakan Salak. Biarlah kami semua hidup berkenan kepadamu. Berkatilah Tuhan Gereja Betel Indonesia, pengurus pusat maupun daerah di Jawa Barat ini. Tuhan berkati kami semua. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu semuanya Tuhan boleh bersuka cita karena Engkau, hidup berkenan kepadamu. Kami berdoa buat kota Bogor, biarlah Bogor mengalami shalom Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia, kiranya Indonesia boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saudara-saudara kasih, marilah kita hidup berkenan kepada Allah, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Angkat tanganmu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, Amin.